Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwan sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah SWT dalam kajian kita, kajian rutin pekanan di Riyadh Mengaji, yang mana pada hari ini kita akan mulai membahas bukan membahas, artinya kita membaca, melihat, mempelajari sebuah kitab atau pembahasan yang baru, karena kita pada hampir kurang lebih 2 tahun kita mempelajari akidah Thahawiyah, dan alhamdulillah dengan izin Allah kita selesaikan kitab akidah Thahawiyah. Maka pada hari ini kita akan mulai kajian yang baru tentang fikih. Karena bisa antum lihat kitab fikih yang akan kita pelajari itu judulnya adalah Al-Fiqhu Al-Manhaji. Al-Fiqhu Al-Manhaji ala madhabil Imam Asy-Syafi'i. Ya, fikih manhaji, ya, sesuai madhabnya Al-Imam Syafi'i, yang merupakan karya dari 3 orang syekh. Yang pertama Dr. Mustafa Al-Khan, kemudian Syekh Ali Asy-Syurbaji, dan juga Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha. Mustafa Adib Al-Bugha ini mungkin sudah ma'ruf bagi sebagian pembelajar fikih Syafi'i, salah seorang ulama madhab Syafi'i kontemporer, ya. Beberapa karyanya bisa ditemukan dan sering dipakai di beberapa kajian fikih, diantaranya adalah At-Tadhib, ya, yang merupakan penjelasan dari matan atau Mukhtar Abi Syuja. Ya, kemudian juga terhadap kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah, kemudian juga beberapa kitab fikih lainnya dalam madzhab Syafi'i. Nah, sebagaimana bisa kita dulu, kisah fikih dalam Al-Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, seorang imam dari A'immatus Salaf. Ya, Al-Imam Syafi'i merupakan salah seorang imam dari para A'immatus Salaf. Lahir pada tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Ya. Dan beliau lahir di Gaza, ya, di Filistin, yang sekarang sedang dirunduk karena mereka mengalami penjajahan oleh Israel, sehingga kita doakan mudah-mudahan kaum muslimin diberi kesabaran dan kemenangan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik. Dia dilahirkan di Gaza tahun 150 Hijriah, kemudian saat usia 2 tahun beliau dibawa kembali ke Mekah. Jadi beliau memang asalnya dari Quraisy, termasuk suku Quraisy. Ya, Imam Syafi'i termasuk di antara keturunan dari suku. Jadi Al-Quraisy beliau itu, ya. Ketika itu beliau kembali ke kampung halamannya, ya, oleh ibunya, dibawa pada usia 2 tahun. Kemudian beliau Quran pada usia 7 tahun dan hafal kitab Al-Muwatta usia 10 tahun. Beliau berguru dengan para imam di Makkah, sehingga kemudian sampai kepada mufti, ya, beliau sampai diizinkan untuk usia beliau 20 tahun. Taib. Nah, setelah itu Al-Imam Asy-Syafi'i safar ke Madinah. Di Madinah di situ ada imam besar, yakni Al-Imam Malik Anas, yakni imam dalam mazhab Maliki, ya, muassis mazhab Maliki. Beliau berguru di sana dan tidak mudah untuk berguru kepada Imam Malik
rahimahullah taala. Namun karena beliau memiliki keistimewaan sehingga kemudian diterima oleh Al-Imam Malik untuk menjadi muridnya. Bahkan beliau termasuk di antara murid-murid Al-Imam Malik yang paling terdepan, ya, yang paling utama. Baik. Kemudian setelah berguru kepada Imam Malik, ya, beliau kemudian melakukan rihlah ke Baghdad. Nah, di Baghdad ketika itu ada imam besar lain, Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini merupakan murid daripada atau penerus daripada Imam Abu Hanifah. Jadi beliau adalah salah satu tokoh atau pembesar dalam mazhab Hanafi. Oleh karenanya kalau kita lihat Al-Imam Syafi'i dilihat dari guru-gurunya, maka Al-Imam Syafi'i mengumpulkan dua madrasah fikih ketika itu. Jadi ada dua mazhab besar atau dua madrasah besar dalam ilmu fikih. Yang pertama adalah madrasah Ahlul Hadis, di antara tokohnya adalah Al-Imam Malik. Kemudian di sana ada mazhab Ahlul Ra'yi, mazhab ahli ra'yi yang tokohnya adalah Al-Imam Abu Hanifah. Pusatnya di Baghdad, ya, Kufah, Baghdad di Irak. Jadi Imam Syafi'i mengumpulkan dua mazhab ini, ya. Kemudian setelah itu beliau kembali ke Mekah, ya, kembali ke Mekah setelah berguru kepada Al-Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani rahimahullah taala. Beliau kemudian kembali ke Mekah. Setelah itu beliau kembali lagi ke Baghdad. Kembali lagi ke Baghdad, disitulah kemudian beliau menulis sebuah kitab usul fikih pertama yang ditulis. Jadi Al-Imam Syafi'i merupakan pencetus ilmu usul fikih. Ya, beliau menulis sebuah kitab Ar-Risalah. Tapi kitab Ar-Risalah yang beliau tulis ini beda dengan kitab Ar-Risalah yang kita jumpai sekarang. Karena ketika beliau kembali ke Baghdad dari Mekah, ya, setelah berguru kepada Al-Imam Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani, beliau kembali ke Mekah. Setelah itu kembali kemana? Ke Baghdad lagi. Nah, di situ beliau menulis kitabnya, kitab Ar-Risalah. Ya, yang mana itu kemudian merupakan usul fikih mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i yang qadim. Karena nanti sebagaimana kita ketahui, mazhabnya Imam Syafi'i dua. Yang pertama mazhab beliau sebelum masuk Mesir, ya. Jadi beliau ketika di Baghdad untuk kedua kalinya beliau menulis sebuah kitab Ar-Risalah yang merupakan usul fikih mazhab Syafi'i al-Qadim. Dan di sana beliau punya banyak murid, di antaranya Imam Ahmad bin Hambal, ya. Imam Ahmad bin Hambal, Abu Thawr dan yang lain-lain, yang para ulama, para imam yang ada di Irak berguru kepada Imam Syafi'i. Bahkan kalau kita belajar Al-Madkhal fi madhab Syafi'i, kita akan melihat salah satu perawi madhab Al-Imam Syafi'i Al-Qadim itu adalah Al-Imam Ahmad bin Hambal, ya, Abu Thawr dan yang lainnya. Nah, kemudian setelah dari Baghdad beliau rihlah ke Mesir. Nah, di Mesir ini kemudian beliau menulis lagi kitab Ar-Risalah yang kedua. Ya, ditulis lagi, dan ini beliau merevisi semua usul fikih beliau sebelumnya, ya, yang kemudian dikenakan Imam Syafi'i kedua yang jadid. Jadi ada mazhab qadim, ada mazhab. Nah, di Mesir ini kemudian beliau wafat pada tahun 204 Hijriah, dan di antara murid-murid yang terkenal, ya, adalah Imam Abu Ibrahim Al-Muzani. Al-Imam Abu Ibrahim Al-Muzani rahimahullah taala, yang terkenal dengan mukhtasarnya, kitab ringkasannya, karena Imam Syafi'i menulis sebuah kitab yang diberi judul Al-Um. Kitab Al-Um ini kitab fikih. Kalau kitab Ar-Risalah ini kitab, ya. Imam Syafi'i merupakan satu-satunya imam yang menulis usul fikih dan fikihnya sekaligus, sehingga memudahkan kepada para penuntut ilmu. Jadi usul fikih dengan fikih itu keterkaitannya sangat erat. Ya, jadi seorang fakih, seorang mujtahid itu tidak bisa tidak harus menguasai dua-duanya. Seorang fakih usuli itu menguasai dua-duanya. Usul fikih dia kuasai, fikih pun dia kuasai. Kalau cuma fikih kuasai tapi usul fikihnya tidak bisa jadi mujtahid. Atau sebaliknya, menguasai usul fikih tapi tidak menguasai fikih, demikian juga tidak
tidak bisa menjadi mujtahid. Seorang mujtahid menguasai kedua-duanya dan bahkan lebih dari kedua ilmu tersebut, ya. Ilmu-ilmu yang lain pun harus dikuasai. Taib. Jadi di masjid memiliki 3 murid utama. Ya, ada banyak murid tapi 3 utama. Yang pertama adalah Al-Imam Abu Ibrahim Al-Muzani yang terkenal dengan Mukhtasar Al-Muzani. Nanti akan kita bahas sedikit ya apa peranan dari Al-Imam Al-Muzani. Ya. Kemudian yang kedua Al-Imam Abu Ya'qub Yusuf Al-Buaiti, terkenal juga dengan Mukhtasar Al-Buaiti. Ya, kitabnya terkenal Mukhtasar Al-Buaiti. Ini adalah mukhtasar dari fikihnya Imam Syafi'i. Boleh dikatakan mukhtasar dari Al-Um, bisa dikatakan demikian, ya. Jadi Imam Al-Muzani punya mukhtasar, Imam Al-Buaiti juga punya mukhtasar. Nah, kemudian di sana ada muridnya yang ketiga, yakni Al-Imam Ar-Rabi, Imam Ar-Rabi Al-Muradi, ya. Ar-Rabi Al-Muradi ini adalah perawi apa namanya? Kitab-kitab Al-Imam Syafi'i. Karena beliau ini usianya panjang sehingga para ulama ini ketika beliau atau para ulama ini ketika mereka ingin mempelajari fikih Syafi'i, mereka datang kepada Al-Imam Ar-Rabi Al-Muradi. Usianya cukup panjang, lebih dari 100 tahun kalau tidak salah, ya. Jadi sanadnya Ali karena langsung dari Al-Imam Al-Muradi kemudian Al-Imam Syafi'i, ya. Nah, karena usia beliau panjang sehingga banyak sekali ulama yang memiliki sanad di dalam madhab Syafi'i, ya, seperti itu. Taib, itu terkait dengan Al-Imam Syafi'i. Kemudian sebelum kita masuk kepada pembahasan kita, nanti insya Allah hari ini kita akan lihat mukaddimah atau sekedar pengantar sebelum kita masuk kepada fikih pembahasan pertama, ya. Karena pengantarnya saya kira cukup penting sehingga perlu kita pelajari. Taib. Kemudian bisa antum lihat di layar, ya. Ketika kita belajar fikih, itu pada dasarnya sebagaimana kita belajar ilmu-ilmu yang lain. Ya, ketika kita belajar fikih itu juga sama dengan metodenya dengan belajar ilmu-ilmu diniyah yang lain. Bahkan ilmu dunia juga sama. Harus tadarruj. Tadarruj itu maksudnya bagaimana? Harus ada mustawa atau jenjangnya. Nggak bisa tiba-tiba belajar al-um, itu nggak bisa. Nggak akan pernah bisa menguasai materi kalau seperti itu. Kita saja belajar bahasa Arab, kita mulai dari al-jumiyah, qatrun naik dikit, qatrun naik lagi alfiyah, kan seperti itu. Belajar akidah juga sama, mulai dari usul salasah, kemudian naik lagi ke kitab tauhid misalnya, terus naik lagi ke Tohawiyah, Wasitiyah, dan semisalnya. Jadi ada apa namanya, ada jenjangnya, ada tingkatannya. Nggak bisa kita langsung ke kitab-kitab yang pembahasannya berat dan panjang. Demikian dalam masalah fikih juga sama, ya. Dalam masalah fikih pun sama, ada tingkatan-tingkatannya. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya banyak sebenarnya, tapi kalau kalau yang apa namanya, yang terkenal misalnya kita mulai dengan pembelajaran kitab misalnya Safinatun Najah. Ini kitab dasar, ya, hanya membahas tentang masalah ibadah saja. Mulai dari salat, dari toharah, salat terus sampai haji. Ya. Kemudian setelah itu naik ke syarahnya misalnya. Baca dulu matannya, kemudian baca syarahnya, penjelasannya seperti Nailur Roja, kemudian Kasyifatus Saja. Ini syarah syuruhat daripada kitab apa? Safinatun Najah. Setelah itu kemudian pindah kepada apa? Kepada kitab misalnya Matan Al-Ghaya wa Takrib atau Matan Abi Syuja. Baca matannya, kemudian setelah itu apa? Baca penjelasan atau syarahnya. Di antaranya adalah Fathul Qarib, ya, Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi. Kemudian juga syarah yang terkenal adalah Al-Iqna', ya. Kemudian juga ada syuruhat yang lain seperti apa namanya? Astagfirullah. Ya, saya lupa judulnya kitabnya. Jadi ada beberapa syarah seperti Al-Iqna', kemudian Fathul Qarib ini yang terkenal, ya. Taib. Kemudian bisa juga membaca Hasyiah Al-Bajuri yang merupakan hasyiah daripada Fathul Qarib. Nanti setelah itu naik lagi Muqaddimah Al-Hadramiyah. Naik lagi Umdatus Salik. Naik lagi ada Hajjut Talibin. Ya. Seperti itu. Jadi ada tingkatannya. Nah,
Kalau belajarnya secara tadarruj, insya Allah maka dia akan menguasai fikih mazhab. Nanti setelah menguasai satu mazhab, sebagaimana yang disarankan oleh para ulama, ya, kalau orang ingin takhasus dalam masalah fikih, maka mempelajari satu mazhab dari negerinya, ya, mazhab kebanyakan yang dipakai di negerinya. Misalnya di Asia Tenggara kebanyakan mazhab Syafi'i misalnya. Kemudian di Saudi misalnya dengan mazhab Hambali, ya. Kemudian ada mazhab Hanafi mungkin seperti di Turki dan negeri-negeri lain. Ya, seperti itu di Asia Selatan itu kebanyakan mazhab Hanafi misalnya. Di Afrika mazhab Maliki. Tidak apa-apa belajar fikih mazhab mereka. Mazhab ini mazhab Ahlussunnah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Semua adalah mazhab para a'immah Ahlussunnah wal Jamaah. Para a'immatus salaf. Imam yang empat ini imam kita min a'immatis salaf. Mazhabnya Ahlussunnah. Tidak mengapa mempelajari salah satu di antara empat mazhab ini. Ya. Kemudian setelah menguasai satu mazhab, boleh kemudian berpindah kepada mazhab-mazhab yang lain. Ya, kemudian perbandingan dan sebagainya. Baru kemudian sampai kepada level dia bisa mentarjih sendiri atau bisa istimbat hukum sendiri, ya, mustakil dari mazhab-mazhab tersebut. Ya, baik. Kembali ke layar yang bisa antum lihat di layar itu. Ini adalah tasydir atau bagan, ya, kitab yang ditulis dalam mazhab Syafi'i. Tentunya banyak sekali, tapi ini kitab umdahnya, kitab intinya. Saya lihat di situ Al-Imam Syafi'i menulis kitab ya. Kitab Al tahun 205. Oh, Imam Syafi'i wafatnya tahun 206 ya, bukan 204. Tahun 206. Jadi beliau tulis kemudian setelah itu kitab beliau ini ini diringkas oleh Al-Imam Al-Muzani. Tadi saya sebutkan salah seorang murid beliau adalah Al-Imam Abu Ibrahim Al-Muzani. Beliau tulis di sini ringkasannya. Nah, kemudian di sana ada juga ringkasan yang lain. Al-Imam Al-Buaiti juga meringkas. Tapi ringkasannya tidak sebagaimana seterkenal dengan ini dibandingkan dengan kitabnya Al-Imam Al-Muzani. Nah, Imam Al-Muzani ini yang nanti kemudian menjadi poros atau pangkal daripada kitab-kitab di dalam mazhab Syafi'i. Kalau bisa untuk melihat di situ, ya, di Mukhtasar Al-Muzani itu nanti disyarah, di antara syarah yang terkenal adalah Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab lil Imam Al-Juwaini. Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini ini menulis kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab yang ini merupakan syarah daripada kitab apa? Kitabnya Al-Imam Al-Muzani, Mukhtasar Al-Muzani. Nah, di sana ada syarah yang lain seperti Al-Hawi Al-Kabir lil Imam Al-Mawardi. Kemudian juga ada kitab Bahrul Madhab lil Imam Ar-Ruyani. Nah, yang terkenal itu adalah salah satunya Nihayatul Matlab, ya. Nah, nanti dari Nihayatul Matlab ini diringkas oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ringkasannya namanya kitab Al-Basit. Al-Basit itu adalah ringkasan dari Nihayatul Matlab. Kemudian Al-Basit diringkaskan lagi oleh Al-Imam Al-Ghazali menjadi Al-Wasit. Al-Wasit. Nanti kemudian kitab Al-Wasit ini diringkas lagi oleh Al-Imam Al-Ghazali menjadi kitab namanya Al-Wajiz. Ya. Dulu diringkas 3 kali. Jadi diringkas oleh Al-Imam Al-Muzani, kemudian Mukhtasar Al-Muzani disyarah panjang lebar oleh Al-Imam Al-Juwaini namanya Nihayatul Matlab. Nihayatul Matlabnya diringkas lagi. Nanti antum lihat ya, kitab ini sudah diringkas, disyarah, diringkas, disyarah, diringkas, disyarah, begitu. Ya. Sama para ulama itu begitu. Jadi diringkas, disyarah, kemudian diringkas lagi, disyarah lagi. Jadi setelah Nihayatul Matlab diringkas 3 kali sampai Al-Wajiz. Nah, Al-Wajiznya ini disyarah oleh Al-Imam Ar-Rafi'i. Namanya kitabnya Fathul Aziz. Kitab Fathul Aziz. Ya, kitabnya Al-Imam Ar-Rafi'i. Al-Imam Ar-Rafi'i adalah ulama yang mentahrir atau mentangkih mazhab Syafi'i periode pertama. Jadi setelah 400 tahun setelah wafatnya Imam Syafi'i itu banyak sekali pendapat-pendapat fikih, ya,
yang disandarkan kepada mazhab Syafi'i. Sebagian besar di antara mazhab-mazhab pendapat-pendapat fikih tersebut itu tidak betul-betul dibangun di atas kaidah mazhab atau usul mazhab. Nah, kemudian datang dua imam, ya, yakni Al-Imam Ar-Rafi'i, kemudian penerusnya Al-Imam An-Nawawi, yang mereka merapikan, mengeluarkan pendapat-pendapat yang bukan dibangun di atas usul mazhab Syafi'i atau pendapat-pendapat yang jauh, walaupun itu dari ashabus Syafi'i. Para ulama itu kan banyak yang mereka apa namanya menasabkan dirinya kepada Asy-Syafi'i. Mereka adalah para ashabus Syafi'i. Ya, namun demikian, ketika mereka beristihad, bisa jadi itu mereka melihat dalil yang lebih kuat, kemudian mereka keluar dari mazhab Syafi'i misalnya, tidak mengikuti sebagaimana perkataan Imam Syafi'i misalnya. Bisa jadi. Namun karena mereka secara umum usulnya itu adalah usul Syafi'i, sehingga kemudian mereka menisbahkan kepada mazhab Syafi'i. Nah, hanya para ulama-ulama yang memang memiliki kedalaman ilmu dalam mazhab Syafi'i yang bisa melakukan ini. Di antaranya adalah Al-Imam Ar-Rafi'i. Nah, beliau ini mensyarah tadi kitab Al-Wajiz. Al-Imam Al-Ghazali kitabnya disyarah oleh Al-Imam Ar-Rafi'i, namanya Fathul Aziz. Ya. Taib. Nanti dari Fathul Aziz, ya, kemudian diringkas lagi. Jadi tadi sudah disyarah, diringkas, disyarah lagi, diringkas lagi. Ya. Di antara ringkasan yang terkenal adalah Raudhatut Talibin. Siapa yang meringkas ini adalah Al-Imam An-Nawawi. Ya, Al-Imam An-Nawawi meringkas Fathul Aziz menjadi apa? Kitab Raudhatut Talibin. Yang mana kitab Raudhatut Talibin ini diringkas lagi, ya, oleh beberapa ulama, di antaranya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dan yang lainnya, ya. Nah, ini kitab Raudhatut Talibin. Nah, di sana Al-Imam Ar-Rafi'i, ya, selain beliau meringkas kitab Al-Wajiz, mensyarah kitab Al-Wajiz menjadi kitab Fathul Aziz, beliau juga menulis sebuah kitab yang namanya Al-Muharrar. Al-Muharrar. Nah, ulama Syafi'iyah mereka berbeda pendapat, ya, apakah kitab Al-Muharrar ini merupakan syarah dari kitab tertentu yang datang sebelumnya, ataukah dia kitab yang mustakil, yang tersendiri. Pendapat yang terkuat di antara para peneliti dalam mazhab Syafi'i bahwa kitab Al-Muharrar ini tersendiri. Jadi dia bukan syarah atau bukan penjelasan atau ringkasan dari kitab-kitab sebelum beliau. Jadi ini kitab tersendiri yang ditulis oleh Ar-Rafi'i, yang mana kemudian kitab Al-Muharrar ini diringkas oleh Al-Imam An-Nawawi juga menjadi kitab namanya Minhajut Talibin. Nah, kenal nih ya, Minhajut Talibin. Raudhatut Talibin juga terkenal. Jadi kalau Raudhatut Talibin itu syarah Fathul Aziz, kalau ringkas Fathul Aziz, kalau ini adalah ringkasan dari apa? Dari Al-Muharrar. Nah, nanti banyak sekali syarah daripada Minhajut Talibin. Ya, banyak sekali ada banyak sekali syarah dari Minhajut Talibin, dikatakan oleh para ulama Syafi'i ada lebih daripada 100 syarah kitab Minhajut Talibin ini. Di antara yang terkenal Kanzur Raghibin, ini miliknya Al-Mahalli, kemudian ada Tuhfatul Muhtaj, ya, Ibn Hajar Al-Haytami, ada Mughnil Muhtaj li Khatib Asy-Syirbini, kemudian ada Yatul Muhtaj li Syamsuddin Ar-Ramli, ya. Ini adalah murid-muridnya dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahumullah, ya. Demikian itu terkait dengan silsilah kitab di dalam mazhab. Nah, tadi sebagaimana saya sebutkan, untuk mencapai kepada level yang atas seperti juta itu ada jenjangnya, ada tinggi. Jadi dimulai dari paling dasar seperti kitab Safinatun Najah dan syarah-syarahnya, kemudian naik lagi kepada Muqaddimah Al-Hadramiyah dengan syarah-syarahnya, kemudian naik kepada kitab misalnya Matan Al-Ghaya wa Takrib, ya, dengan syarah-syarahnya, kemudian naik lagi kepada kitab Umdatus Salik dengan syarah-syarahnya juga, terakhir naik kepada Minhajut Talibin dan syarah-syarahnya, ya. Ini saja kalau kita fokus itu mungkin seumur hidup baru selesai. Ya, tergantung pada kecerdasan dan sejauh mana kita mencurahkan usaha kita di dalam memahami fikih mazhab. Nah, kalau seperti ini sudah matang, sudah mutin, ya, baru kemudian silahkan berselancar di dunia fikih yang begitu luas, ya.
Taib, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita lihat kitab fikih Al-Manhaji. Uh, saya tidak akan membaca seluruh mukaddimah ya. Saya akan ambilkan saja yang penting-penting dari kitab ini. Di antaranya kitab ini ditulis oleh 3 orang ulama ya, dan mereka ini ketika menulis kitab Al-Fiqh Al-Manhaji, mereka menyadari bahwa kitab ini tentunya jauh dari kesempurnaan. Ya, kalau dibandingkan dengan usaha yang sudah dilakukan oleh para ulama, para a'immah dari zaman ke zaman, maka kata beliau ini nggak ada apa-apanya kitab Al-Fiqh Al-Manhaji. Namun, mudah-mudahan ini menunjukkan keikhlasan beliau-beliau, ya mudah-mudahan kitabnya barakah dan bisa terus di setiap masa. Ya, para ulama ini masih hidup, ya, dan bisa kita kontak beliau-beliau ini, ya, alhamdulillah. Nah, beliau menulis kitab ini karena mereka ini melihat di sana itu perlu ada apa namanya silsilah fikih yang ditulis hanya mengandung masalah-masalah yang penting, masalah-masalah utama. Makanya kata beliau-beliau di dalam mukaddimah, ya, lahadna anna hunaka hajatan ila silsilatin fiqhiyah, ya, tuzkaru fiha ummahat al-masail. Ya, tuzkaru fiha ummahatul masail makrunatan bi adlatiha minal kitab al-karim was sunnati al-mutahharah. Jadi perlu ditulis sebuah silsilah fikih yang disebutkan di dalamnya hanya masalah-masalah ummahat, masalah-masalah yang penting saja, yang inti saja. Nah, kalau kita berselancar di kitab-kitab fikih itu banyak masalah-masalah fikih. Nah, ini yang masalah penting-penting saja, yang inti, ya. Bukan cuma itu, walaupun hanya disebutkan hanya masalah-masalah yang intinya saja, tapi makrunah diiringi dengan dalil-dalilnya. Nah, kebanyakan kitab-kitab fikih yang ada, ya, seperti Safinatun Najah, kemudian Muqaddimah Al-Hadramiyah, Matan Abi Syuja, Riyadul Talibin, Minhajut Talibin, ini nggak ada dalil, nggak disebutkan dalil, bukan nggak ada dalil, tidak disebutkan dalil, ya. Memang sengaja tidak disebutkan dalil, karena kalau disebutkan dalil nanti kita menjadi panjang lebar. Bahkan ini mereka bertiga menulis kitab ini sampai 7 atau 8 jilid, 7 atau 8 jilid, ya, tipis-tipis. Dibagi menjadi beberapa bagian, ya, ada sekitar 7 atau 8. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk menyelesaikan. Itu karena apa? Karena mereka sebutkan dalil. Karena apa? Karena para penuntut ilmu di zaman ini mereka itu punya keinginan tahuan. Ini seperti ini dalilnya mana gitu loh. Sebenarnya tidak harus disebutkan dalil itu ketika belajar fikih secara tadarus. Nggak perlu untuk mengetahui dalil dulu, nggak. Ya, kita belajar akidah Thahawiyah. Kita tanyakan kepada mereka kitab akidah Thahawiyah. Apakah di kitab akidah Thahawiyah matanya ada dalilnya atau enggak? Apakah di sana disebutkan dalil? Enggak ada. Enggak ada dalil sama sekali. Kitab Usulus Sunnah misalnya, baik itu punyanya Imam Ahmad bin Hambal atau punyanya Al-Imam Al-Muzani, enggak ada disebutkan dalil, enggak ada. Dan enggak dipermasalahkan. Kenapa ketika masalah fikih harus ada dalil? Padahal mengambil hukum atau mengaitkan antara hukum dengan dalil itu bukan masalah sepele, terutama bagi orang yang belum belajar usul fikih. Itu tidak mudah. Namun demikian, mereka bertiga ini berusaha untuk menyajikan sebuah kitab yang mengandung masalah-masalah fikih yang umdah atau yang ummahatnya, yang intinya, tapi disertai dengan dalil-dalil. Ya. Dan mereka berusaha untuk bagaimana menghubungkan antara dalil tadi dengan logika-logika yang dipakai, yang bisa difahami oleh para penuntut ilmu, para pembaca, ya, dikaitkan dengan hikmah pensyariatan hal tersebut misalnya, ya, kemudian disertai, nah ini yang penting juga, ma'a suhulatin fit ta'ir, disertai dengan kemudahan di dalam di dalam kalimatnya. Karena kalau kita baca kitab-kitab fikih uh, yang lalu, ya, yang bukan kontemporer, itu sulit memahami ibarah fikih, itu sulit. Yang mudah saja Safinatun Najah itu kita paling dasar, termasuk paling dasar dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita baca langsung tanpa bimbingan guru,
itu sulit untuk memahami ibarah atau kalimat-kalimat yang ada dalam kitab tersebut. Perlu guru untuk itu. Ya. Nah, beliau-beliau ini ketika menulis Al-Fiqh Al-Manhaji itu memikirkan bagaimana mengungkapkan itu bahasa-bahasa fikih dengan istilah-istilah yang mudah difahami dan mencoba mengaitkan itu dengan dalil atau dengan hikmah pensyariatannya, ya, seperti itu. Ya. Kemudian juga karena thariqah yang mereka punya adalah thariqah yang sudah modern, jadi kitabnya itu sangat rapi. Kalau kita baca kitab-kitab modern itu rapi sekali susunannya, ada babnya, kemudian nanti ada pembagian-pembagian section-sectionnya, ya, subbab-subbabnya itu rapi, ya, dan dilengkapi dengan dalil. Oleh karena itu kitab ini pertama mudah difahami, kedua ada dalil-dalil yang dengan permasalahan, setiap permasalahan nanti akan kamu lihat setiap permasalahan yang disebutkan di dalam kitab ini ada dalilnya, ya. Baik. Setelah itu kemudian eh, penulis Al-Fiqh wal Manhaji memberikan sebuah madkhal atau pengantar, ya, karena tentang beberapa permasalahan fikih yang perlu diketahui, istilah-istilah yang dipakai dalam fikih. Di sini beliau mengatakan, ya, kita lihat, ya, uh, makna al-fikih. Fikih itu memiliki dua makna, baik secara logawi maupun secara istilahi. Secara logawi namanya al-fikih itu artinya al-faham. Al-fiqh maknanya adalah al-fahm, memahami. Maka dikatakan fiha yafhu ay fahima yafhamu. Jadi kalau qahu itu makna secara bahasa adalah fahima yafhamu. Sebagaimana firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 78, qauduna yafhadisa. Ya. Ada satu kaum yang mereka tidak memahami. La yafqahuna di sini la yakuna yafqahuna, memahami ucapan. Un ay yafhamun. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian adapun makna secara maka ada dua disebutkan oleh beliau di sini, ada dua pemakaian kalimat fikih secara istilah. Ma'rifatul ahkami syar'iyyah al-muta'alliqati bi'amalil mukallafin. Ya, mengetahui hukum-hukum syar'i yang terkait dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf. Ya, orang-orang yang dibebani syariat, wa aqwalihim, dan juga perkataan-perkataan mereka. Al-muktasabati min adillati tafsir, yang mana hukum-hukum fikih tadi, hukum-hukum syar'i tadi diambil dari dalil-dalil yang terperinci, yakni nususun minal Qur'an was sunnah wa ma yatafarra'u anhuma min ijma'in wajtihadin, yakni nas-nas baik dari Al-Qur'an maupun sunnah dan apa yang merupakan cabang dari Al-Quran dan hadis, yakni apa? Ijma' dan ijtihad, atau bisa dikatakan kias. Ya, ijtihad di sini maksudnya kias. Jadi apa? Fikih maksudnya apa? Mengetahui hukum-hukum syar'i yang terkait dengan perbuatan dan ucapan seorang mukallaf, yang mana ini diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Baik itu dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' maupun kias. Kemudian beliau berikan contoh di sini. Ya, contohnya pengetahuan kita bahwa niat di dalam wudhu itu wajib. Wajib ini dari mana? Dari sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Amal itu, sesungguhnya amal itu harus diiringi dengan niat. Ya, innamal a'malu binniyat. Sehingga niat itu menjadi wajib. Ya, niat wajib pada seluruh bentuk amalan, apakah perbuatan ataupun perkataan. Kemudian juga contoh lagi, niat dari malam, berniat dari malam merupakan syarat sahnya puasa wajib. Syarat sahnya puasa wajib adalah niatnya dari malam.
Di mana diambilkan ini? Dari hadis Rasulullah SAW, "Man lam yubayyitis siyam qabla al-fajr fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat puasa, puasa di sini puasa wajib ya, apakah itu puasa Ramadan ataupun puasa atau puasa nadar, itu dimulai dari malam. Lam yubayyitis siyam qabla al-fajr. Barang, barang siapa yang tidak berniat dari malam, niat puasa, maka tidak ada puasa baginya, tidak sah puasanya. Kemudian contoh lagi misalnya, anna salatal witri mandubah. Salat witir itu hukumnya mandub. Diambilkan dari hadis A'rabi. Ketika seorang A'rabi, seorang Arab Badui, ya, Arab gurun, yang bertanya kepada Rasulullah tentang faraid, tentang kewajiban-kewajiban, hal-hal yang fardu di dalam Islam. Nah, ketika beliau jelaskan setelah itu, beliau bertanya, hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban selain yang disebutkan tadi? Kata Rasulullah SAW, la illa anta tawwa'a. Tidak kecuali semuanya itu tatawu. Jadi yang disebutkan itulah yang wajib. Yang tidak disebutkan berarti hukumnya tatawu. Ini sunnah. Termasuk sholat witir. Sholat witir tidak disebutkan dari al-faraid kepada si Arab Badui tadi. Berarti dia termasuk perkara yang mandub, yang sunnah. Iya. Ya itu saya kira cukup ya contoh-contohnya itu. Kemudian di sana tadi disebutkan dua definisi. Definisi pertama, definisi yang kedua, eh, ya ini berikan al-ahkam asy-syar'iyyah nafsiha. Hukum-hukum syar'i itu sendiri. Jadi yang pertama tadi apa? Hukum-hukum, mengetahui hukum-hukum yang terkait dengan perbuatan dan perkataan hamba yang diambilkan dari dalil-dalilnya, ya kan? Istilah yang kedua dengan istilah fikih adalah hukum-hukum syar'i itu sendiri. Kalau kita katakan darastul fikha, maksudnya ta'allam tuhu. Ay innaka darastal ahkam al-fiqhiyah asy-syar'iyyah al-mawjudah fi kutubil fiqh. Maksudnya apa? Engkau sedang belajar hukum-hukum fikih syar'i yang ada di kitab-kitab fikih. Contoh hukum-hukum yang terkait dengan wudhu, hukum-hukum yang terkait dengan sholat, hukum-hukum yang terkait dengan jual beli. Ya, wudhu itu hukumnya apa? Wajib ketika akan sholat, wajib karena dia syarat. Kemudian apa? Hukum sholat zuhur apa? Wajib. Hukum sholat qobliyah zuhur apa? Sunnah. Ya sama, mirip. Cuma tidak dikaitkan dengan dalil. Di sini ada fokus pada hukum. Itu saja perbedaannya. Kalau yang pertama dikaitkan dengan dalil, yang kedua dikaitkan dengan hukum saja. Ya, taib. Kemudian di antara juga yang penting diketahui adalah, ya saya langsung lompat ya ini. Ya, tentang masadirul fikhi al-islami, sumber-sumber fikih Islam. Ya, sumber-sumber fikih Islam itu bisa kita katakan dibagi menjadi empat. Ya, dibagi menjadi empat. Al-Quran, Al-Karim, ini adalah Quran. Kemudian Sunnah Asy-Syarifah, ini hadis-hadis Rasulullah. Kemudian ijma, kemudian qiyas. Ya, nah di sana ada dalil-dalil yang lain, tapi itu diperselisihkan. Jadi ada dalil-dalil yang mutlak, ada dalil-dalil yang mukhtalaf fihi. Ada dalil-dalil yang disepakati ya ini. Semua ulama mazhab, apapun itu, mereka sepakat di atas empat sumber fikih Islam, yaitu Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Di sana ada masalih mursalah, ada apa namanya, misalnya sadud dzari'ah dan yang lainnya, ya, istishab dan yang lainnya, ini diperselisihkan di antara mazhab. Ya. Baik, Al-Quran Karim jelas ya, kita tidak perlu bahas panjang lebar ini. Kemudian yang penting juga adalah tentang terkait dengan beberapa istilah nanti akan sering dipakai. Ya, ini at-ta'rif bi ba'dil mustalahat al-fiqhiyah. Akan beberapa istilah fikih dari perlu dikaji karena nanti akan sering dipakai, ini fardu, wajib, rukun dan lain sebagainya ya. Taib, yang adalah al-fardu. Apa itu al-fardu? Al-fardu huwa ma talaba syar'u fi'lahu talaban jaziman. Fardu itu adalah tuntutan dari syara, tuntutan syara
ya, yang syara ini menuntut untuk melakukan perbuatan tersebut, melakukan satu perbuatan, tetapi tolaban jaziman. Tuntutannya itu sifatnya apa ya? Kuat gitu. Tolaban jaziman itu tuntutannya kuat, kokoh, kuat. Sehingga yatarattab al-fi'lihi ats-tsawab. Sehingga orang yang melakukan perbuatan yang tadi dituntut oleh syara, ya, atau pembuat syariat ini Allah SWT, maka dia akan mendapatkan pahala bagi yang mengerjakan. Sebagaimana kalau ada orang yang meninggalkannya, dia akan mendapatkan iqab, dosa dan hukuman. Paham ya? Jadi ada namanya fardu. Apa? Perkara yang dituntut oleh syariat untuk mengerjakannya secara apa? Secara kuat, kuat. Sehingga dari situ, orang yang melakukannya itu mendapatkan pahala, dan yang meninggalkannya akan mendapatkan hukuman. Contohnya saum, puasa. Ya, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Tegas. Kutiba alaikumus siyam. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga puasa hukumnya wajib. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Dan orang yang meninggalkan puasa Ramadan maka dia berdosa. Inilah yang disebut dengan fardu. Ya. Istilah kedua yang sering juga kita jumpai adalah wajib. Nah, apa ini beda wajib itu? Wajib itu kalau dalam mazhab Syafi'i, wajib itu sama dengan fardu. Tamaman, tamaman sama. Nggak ada bedanya. Dalam mazhab Syafi'i, beda nanti dalam mazhab Hanafi. Kita nggak bahas mazhab Hanafi ya. Istilah wajib dengan fardu itu beda dalam mazhab Hanafi. Ya, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, wajib itu sama dengan fardu. Nggak ada bedanya. Kecuali dalam satu pembahasan. Ini pembahasan masalah haji. Nah, dalam masalah haji itu ada perbedaan antara wajib dengan fardu. Apa bedanya? Wajib dalam masalah haji adalah ma la yatawaqqafu alaihi sihhatul hajj. Ini sesuatu yang keabsahan ibadah haji tidak dibangun di atas itu. Atau boleh dikatakan dengan ibarah yang lain, dengan apa? Ibarah yang lain. La yalzamu min fautihi fautul hajj wa butlanihi wa butlanuhu. Tidak melazimkan ketika seseorang terluput dari melakukan kewajiban haji, itu hajinya menjadi tidak sah dan batal. Contohnya, romyul jimar, ya, melempar jamrah. Ini wajib. Kalau orang tidak melempar jumrah, maka kena dam. Dan dia berdosa, tapi kena, dan juga kena hukuman. Ya, membayar dam. Ihram dari mikot, sama, hukumnya wajib. Kalau tidak ihram dari mikot, bagaimana? Apakah sah hajinya? Tetap sah. Hajinya tidak batal. Nah, ini yang disebut dengan kewajiban. Ya, wajib dalam haji seperti itu. Nah, di sana ada fardu haji. Yakni, ma yatawaqqafu alaihi sihhatul hajj. Di mana keabsahan ibadah haji dibangun di atas itu. Kalau tidak dilakukan, maka tidak sah hajinya. Batal hajinya. Makanya dengan ibarat yang lain disebutkan di sini, yalzam min fautihi fautul hajj wa butlanuhu. Melazimkan dari terluputnya hal tersebut menjadi dia akan kehilangan keabsahan dan ibadah hajinya menjadi batal. Ini dalam ibadah haji. Jadi dalam ibadah haji tadi dibagi menjadi dua. Ya, ada wajib, ada fardu. Nah, kalau dalam masalah lain, wajib sama fardu sama dalam mazhab Syafi'i. Taib. Kemudian istilah lain adalah al-fardu al-aini. Fardu ain. Yang sering kita kenal fardu ain, ma yutlabu min kulli fardi min afradil mukallafin talaban jaziman. Ini hal-hal yang dituntut dari setiap individu mukallaf dengan tuntutan yang tegas dan kuat. Contoh salat, siam, puasa, haji, alal mustati' bagi orang yang mampu. Ya, ini adalah contoh fardu ain. Ya. Maka inna hadhil ibadat tajibu ala kulli mukallafin bi'ainihi. Setiap muslim wajib mengerjakannya.
setiap orang yang berakal dan sudah baligh, ya, maka dia harus melakukan ibadah ini. Setiap orang. Ini yang disebut dengan fardu ain. Wala yak wala yaktafi biqiyami ba'dil mukallafin biha dunal baqin. Enggak cukup sebagian orang sholat, sebagian enggak. Enggak cukup. Semua orang harus sholat. Baik sholatnya sendiri maupun berjamaah. Ya, seperti itu. Taib. Kemudian ada al-fardu al-kifai, huwa ma kana mutalaban bi fi'li majmu'ul muslimin. Nah, ini perkara-perkara yang dituntut untuk melakukannya tetapi majmu', kelompok kaum muslimin. La kulla wahidin minhum, bukan setiap orang. Maknanya bagaimana? Idza qama bihi ba'dhum kafa. Kalau sebagian dari kaum muslimin sudah melakukannya, maka cukup. Wasaqa itsmu anil akharin, maka tidak lagi berdosa orang-orang yang tidak melakukannya. Contohnya disebutkan tajhizul mayyit. Ya, tajhizul mayyit, yakni pengadaan mayit, penyelenggaraan jenazah, mulai dari mengafani, memandikan, mengafani, menyolatkan dan lain sebagainya sampai menguburkan. Ya, ini adalah fardu kifai. Artinya kalau ada 2-3 orang yang memandikan, kemudian dia mengafani, kemudian mereka menyolatkan, kemudian mereka bawa ke kubur dan dimakamkan, sudah cukup. Yang lain yang tidak melakukan tidak berdosa. Ya. Kemudian istilah lain yang kelima disebutkan di sini adalah rukun. Ar-ruknu. Apa itu rukun? Yani ma wajaba alaina fi'luhu wa kana juz'an min haqiqatil fi'li. Ini termasuk di antara kemudahan yang beliau sebutkan, ya. Para penulis sebutkan, berusaha untuk bagaimana membawakan ibarah satu permasalahan itu secara mudah. Termasuk ketika beliau menyebutkan seperti ini, ya. Ini mudah difahami. Apa itu rukun? Itu adalah perkara yang wajib untuk kita lakukan dan dia merupakan bagian daripada hakikat sebuah perbuatan atau ibadah. Jadi rukun itu adalah masuk pada hakikat. Kalau dalam istilah lain mahiyah, ya, hakikat daripada ibadah itu sendiri. Jadi dia di dalam ibadah, bukan di luar ibadah. Rukun itu dalam ibadah dan itu wajib hukumnya, harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan nggak sah ibadahnya. Contohnya apa? Contohnya membaca Al-Fatihah dalam sholat, ruku, sujud, dan lainnya. Nanti kita bahas semua ini rinciannya secara detail pada tempatnya insya Allah. Jadi rukun itu adalah hal-hal yang diwajibkan atas kita untuk mengerjakannya dan dia merupakan bagian daripada hakikat sebuah perbuatan. Ya, baik, mudah-mudahan difahami ini, ya. Kemudian yang keenam ada namanya syarat. Asyartu apa itu? Asyart ma wajaba fi'luhu lakinnahu laisa juz'an min haqiqatil fi'l. Kalau syarat itu adalah hal-hal yang diwajibkan untuk melakukannya, ya, tetapi dia bukan bagian dari hakikat ibadah perbuatan itu. Bal huwa min muqaddimatihi, tetapi dia merupakan muqaddimahnya, misalnya pengantarnya. Contohnya wudhu. Apakah wudhu itu sholat? Tidak. Sholat itu dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Wudhu masuk tidak? Tidak. Ya. Nah, dia wudhu wajib tidak? Kalau mau sholat wajib wudhu. Tapi dia bukan merupakan bagian dari sholat. Tapi dia adalah pengantar sholat. Pengantarnya apa? Wudhu dulu. Nah, ini namanya syarat, ya. Jadi dia muqaddimah, pengantar dari satu ibadah. Nah, nanti setiap ibadah, setiap perbuatan itu ada rukun, ada syarat, gitu, ya. Setiap ibadah itu ada rukun, ada syarat. Semua, termasuk wudhu, ada rukun, ada syarat juga. Ya, taib. Kemudian yang ketujuh, sebutkan di sini al-mandub. Ya, al-mandub ma talaba syar'u fi'lahu lakin talaban ghaira jazimin. Sesuatu yang dituntut oleh syara', ya, syara' di sini maksudnya adalah Allah SWT, pembuat syariat, yakni Allah SWT, dituntut untuk mengerjakannya, tidak tegas, tidak kuat permintaannya itu. Sehingga kalau orang melakukan perbuatan tersebut ya diberikan pahala. Kalau tidak melakukan tidak hukuman, karena tidak tegas permintaan atau tuntutannya tidak tegas. Ya. Kalau kamu mengerjakan dikasih pahala, kalau kamu tidak mengerjakan ya tidak kena hukuman. Paham, ya?
Contohnya sholat duha, sholat lail, siam, syawal misalnya. Kalau orang mengerjakan jelas dapat pahala, keutamanya banyak. Kalau tidak mengerjakan ya nggak apa-apa, nggak dapat dosa. Ya, ini namanya mandub. Dan mandub ini sering disebut dengan sunnah, mustahab, tatawu, naflah, nafal, ya, nafilah. Jadi kadang kita dengar mandub, kadang kita dengar mustahab, sunnah, tatawu, ya, nafilah. Ini semua sama, maknanya kurang lebih saja. Walaupun nanti dalam pembahasan usul fikih, ya para ulama nanti membeda-bedakan ini. Tapi untuk mempermudah kita samakan saja, ya. Itu ya sama, sunnah ya kadang disebut mustahab, kadang tatawu, kadang nafilah, sama saja. Apaan al-mubah. Yani maka nafi'luhu wa tarkuhu. Ya ini satu perbuatan yang baik mengerjakan ataupun tidak mengerjakan sama saja. Tidak ada yang mengerjakan ya tidak mendapatkan keutamaan, tidak mendapatkan pahala. Yang meninggalkan pun juga tidak mendapatkan hukuman. Karena memang syariat tidak memerintahkan untuk mengerjakan dan tidak memerintahkan untuk meninggalkannya. Ya, sehingga tidak terkait dengan apa? Dengan sawab dan iqab. Tidak terkait dengan apa? Dengan pahala dan hukuman. Ini namanya. Kemudian yang kesembilan, al-haram. Nah, kalau haram ini kebalikan daripada tadi fardu. Kalau fardu itu diminta untuk mengerjakan. Kalau haram diminta untuk meninggalkan dengan tuntutan atau permintaan yang tolaban jaziman. Tuntutan yang apa? Yang tegas. Sehingga kalau ada orang melakukan perbuatan yang haram maka dia dihukum. Sementara orang yang meninggalkannya dia maka akan diberikan pahala, ya. Jadi orang yang meninggalkan perbuatan yang haram dalam rangka dia mematuhi, mentaati perintah Allah, maka dia akan mendapat pahala, ya. Contohnya dalam ayat Quran surat Al-Isra disebutkan di sini contohnya, ya, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian membuat jiwa Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan haknya. Islam, ya. Seperti orang yang pezina muhsan atau orang yang dikisas. Ini dengan hak Islam boleh. Tapi selain itu tidak boleh dibunuh, ya. Berarti apa? Membunuh manusia, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, maka hukumnya adalah haram. Sehingga pelakunya akan dikenai dosa besar dan dikenai hukum. Sementara orang yang meninggalkan perbuatan ini ketika dia mungkin ada dorongan untuk membunuh seseorang karena permasalahan yang terjadi misalnya. Kemudian dia ingat ada larangan, kemudian dia tahan dirinya dari melakukan itu karena dia mengikuti atau mentaati apa yang Allah perintahkan, maka dia mendapatkan pahala dengan perbuatan meninggalkannya tersebut. Ya, seperti itu. Baik. Nah, haram ini kadang mahdzur, kadang disebut maksiyah, kadang disebut zambun, ya, dosa. Taib. Kemudian yang ke-10 ini disebut makruh. Makruh ini ada dua macam, ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Taib. Apa itu makruh tahrim? Nanti antum sering jumpain ini dalam kitab fikih, namanya makruh tahrim, ada makruh tanzih. Apa bedanya? Kalau makruh tahrim itu tuntutan syara untuk meninggalkannya dengan tuntutan yang tegas. Jadi seperti haram dia, tetapi masih di bawah haram. Jadi kalau haram itu tegas sekali, kalau ini sedikit di bawah. Sehingga orang yang meninggalkan perkara-perkara yang disebut dengan makruh tahrim, dia mendapatkan pahala. Dan orang yang meninggalkannya, orang yang mengerjakannya, sebaliknya akan dia mendapatkan hukuman. Tetapi hukumannya di bawah perkara yang haram. Jadi tidak sekeras kalau hukuman orang yang melaksanakan perkara yang haram. Jadi makruh tahrim itu kadang dalam lafaz hadis, ya, itu disebutkan kuriha, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi itu maksudnya bisa jadi makruh tahrim, bisa jadi makruh tanzih. Perlu dilihat masalahnya apa, ya. Taib. Jadi makruh tahrim itu intinya adalah perbuatan yang jika orang meninggalkannya dia akan mendapatkan pahala, dan dia jika melaksanakannya dia akan mendapatkan iqab. Ya.
tapi iqabnya di bawah perkara yang haram. Contohnya, gue kasih contoh di sini. Salatun nafil al-mutlaq inda tulu'is syamsi. Salat sunnah mutlak ketika terbit matahari. Terbit matahari itu merupakan salah satu waktu di mana salat dilarang di dalamnya. Kecuali salat yang ada sebabnya. Tidak boleh seorang salat di waktu-waktu dilarangnya salat. Contohnya nih, terbit matahari. Ketika terbit matahari nggak boleh salat. Kecuali ada sebabnya salat itu. Contoh tahiyatul masjid atau qadha dan semisalnya. Ya, salat-salat yang ada sebabnya boleh. Kalau dia cuma sekedar mau salat saja, salat sunnah mutlak misalnya, nggak boleh. Nah, ini namanya makruh tahrim. Kalau dia tinggalkan, dia dapat pahala. Kalau dia kerjakan, dia dapat dosa. Karena dia melanggar perintah. Cuma karena melanggar perintahnya tidak setegas makruh tahrim, tidak setegas perkara yang haram, maka dosanya pun tidak sebesar dosa orang yang melakukan perbuatan yang haram. Ya, mudah-mudahan ini difahami. Nah, kalau makruh tanzih itu adalah perkara yang dituntut oleh syara untuk ditinggalkan tetapi tidak jazim. Jadi kalau haram tadi kan dituntut secara jazim, kalau ini dituntut tetapi tidak jazm, tidak kuat. Sehingga kalau ada orang yang meninggalkan perkara yang makruh tanzih, maka dia mendapatkan pahala. Kalau ada orang yang mengerjakannya, tidak diiqab. Saya ulangi ya. Kalau makruh tanzih, yang mengerjakan dapat pahala, meninggalkannya dapat pahala, yang mengerjakannya tidak diiqab, tidak dihukum, tidak berdosa. Kalau makruh tahrim, meninggalkannya berpahala, mengerjakannya berdosa, tetapi dosanya di bawah dosa perkara yang haram. Kalau haram jelas, ya, meninggalkannya berpahala, mengerjakannya dia mendapatkan dosa dengan hukuman yang berat. Nah, itu bedanya. Jadi, kalau kita susun tingkatan dosanya atau dari sisi hukumannya, yang paling tinggi itu haram, kemudian di bawahnya sedikit itu adalah makruh tahrim, di bawahnya lagi yang tidak dihukum adalah makruh tanzih. Ya, seperti itu. Taib. Kemudian yang ke-11 itu ada disebut dengan istilah al-ada. Ada itu adalah fi'lul ibadah fi waqtiha al-muhaddad laha min qibalis syara'. Jadi melakukan satu perbuatan pada waktu tertentu yang masih dalam batas waktu perbuatan itu dilakukan dari sisi syariat. Contohnya puasa Ramadan. Ya waktunya pada bulan Ramadan. Sholat duhur pada waktu duhur. Sholat asar pada waktu, ini namanya ada. Jadi kalau orang mengerjakan ibadah itu pada waktunya, masih pada batas-batasannya, maka disebut dia adaan. Ya, dia telah menunaikan itu. Nah, kalau yang ke-12 istilah qadha itu adalah melakukan ibadah yang wajib tapi dilakukan di luar waktunya yang tertentu. Ya, yang puasa Ramadan tetapi di luar bulan Ramadan karena mungkin dia sakit atau dia safar sehingga dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan, maka kemudian dia mengganti. Nah, ini namanya qadha. Demikian juga orang yang sholat zuhur tetapi di waktu asar. Baik dia meninggalkannya karena malas atau karena lupa, ya. Nah, nanti ya, terkait itu nanti ada pembahasan tersendiri ya. Baik. Kemudian yang ke-13 al-i'adah, yang mengulangi, maksudnya adalah fi'lul ibadah fi waqtiha marratan tsaniyah li ziyadati fadilatin. Ya, jadi i'adah itu adalah mengulangi kembali sebuah perbuatan pada waktunya, ya, kedua kalinya itu karena adanya tambahan faedah. Misalnya orang yang sudah sholat zuhur secara sendirian, kemudian dia pergi ke masjid untuk sholat jemaah misalnya, ya boleh, nggak apa-apa, karena ada faedahnya, ada tambahan pahala, ya seperti itu. Taib, kaum muslimin dan muslimat yang dicintai oleh Allah SWT, itu adalah mukaddimah yang bisa kita sampaikan pada hari ini, ya. Insyaallah pada pertemuan mendatang kita akan masuk kepada yang pertama, yang disebut taharah, pembahasan tentang hukum-hukum yang terkait dengan taharah, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat, yang benar itu datang dari Allah SWT. Adapun kekeliruan itu karena keburuan saya pribadi dari syaitan. Saya mohon ampun pada Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.